Rizky Bilar kecanduan bulu tangkis nih, bahkan membuat Lesti Kejora panik pakai banget. Yuk kita simak tips dan trik untuk hindari cedera saat berolahraga. Meskipun punya banyak kesibukan, Rizky Bilar sang suami pedangdut Lesti Kejora, kini tengah ketagihan berolahraga. Riaki Bilar saat ini tengah giat-giatnya bermain bulu tangkis. Bahkan hingga sepak bola sekalian, meskipun didukung oleh sang istri tercinta selam hidup ini. Walaupun dengan cara penuh gaya hidup sehat dari sang suami, namun diketahui jika Lesti Kejora mengungkap kekhawatiran soal kondisi terkini dari Rizky Bilar. Pasalnya Rizky Bilar diketahui tengah mengidap cedera, meskipun cederanya terbilang cukup ringan. Tetapi Lesti Kejora tetap saja merasa begitu sangat khawatir, jikalau dari cedera bisa menjadi cedera yang sedikit demi sedikit menjadi parah. Itu pun jikalau dipaksakan berolahraga terus-menerus. Di saat olahraga pasti rasanya malah makin deg-degan saja, kata Lesti Kejora. Karena kakinya lagi cedera sih, tapi semoga baik-baik saja deh ke depannya, ucap Lesti Kejora. Meskipun sedang cedera, Lesti Kejora tetap mengizinkan Rizky Bilar untuk berolahraga lagi, sambil meminta supaya tetap berhati-hati di lapangan. Hingga saat ini diketahui jika Lesti Kejora khawatir lantaran usia Rizky Bilar sudah tergolong tidak muda lagi. Tenaga Rizky Bilar pun sebut Lesti Kejora juga tidak sekuat dulu lagi saat masih muda. Sehingga perut yang sudah terlihat buncit, akibatnya Rizky Bilar mulai ada sedikit terbatas setiap kali berlari. Perutnya sudah agak gede dan juga powernya gak seperti dulu lagi, kata Lesti Kejora. Supaya tetap fit saat olahraga, Rizky Bilar kini akhirnya menjalani program diet. Semoga saja dietnya berhasil dan sukses, ujar Lesti Kejora. Dan juga ada sedikit tips untuk menghindari cedera saat berolahraga. Diketahui jika olahraga merupakan suatu kegiatan yang sangat amat baik untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita ini. Namun perlu adanya sedikit upaya juga, supaya tidak terjadi cedera saat berolahraga nantinya. Jenderal Manajer Taiso Indonesia Toshiyuki juga pernah mengatakan, selama ini ada banyak sekali hal-hal atau pembelajaran edukasi tentang kesehatan yang dapat membantu meningkatkan kesehatan dan juga pastinya kebugaran dalam berolahraga itu. Toshiyuki juga menampaikan dalam edukasi kesehatan saat berolahraga ini Taiso juga kerap diminta bantuan sebagai pendamping dan bekerja sama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia, yaitu KONI Pusat. Terutama mengenai kesehatan dan keamanan olahraga para atlet tanah air ini, agar terhindar dari berbagai jenis cedera. Olahraga secara umumnya, Toshiyuki menjelaskan bahwa kebanyakan cedera terjadi pada sistem otot dan juga rangka tubuh saat berolahraga. Cedera olahraga tersebut dapat diakibatkan secara tidak sengaja, seperti kurang pemanasan saat latihan, yang melebihi kapasitas dan mungkin juga cedera karena suhu panas yang sering terjadi saat ini. Contoh cedera saat berolahraga adalah keseleo, terkilir, cedera lutut, cedera tendon, dislokasi patah tulang, bahkan hingga dehidrasi dan juga sampai mengalami stroke. Karena suhu udara yang cukup terbilang panas. Cara pertama, tetapkan target. Menetapkan target yang realistis sesuai dengan kondisi masing-masing dan juga perlu peningkatan target dilakukan secara berkala. Cara kedua yaitu rencanakan secara detail. Jika mencoba olahraga jenis baru, tips hindari cedera olahraga berikutnya adalah merencanakan dan mempersiapkan saat memulai program atau jenis olahraga yang baru. Tips untuk menghindari cedera saat berolahraga dengan program yang berencana olahraga, ini diupayakan Anda untuk memastikan telah mempelajari teknik tepat yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan jenis olahraga baru tersebut. Ketika berolahraga, minumlah setiap 15 atau 20 menit sekali air. Jangan lupa pemanasan dan juga melakukan pendinginan. Tips berikutnya untuk mencegah terjadi cedera olahraga adalah dengan cara melakukan pemanasan dan pendinginan. Karena pemanasan dan pendinginan ini menjadi hal yang penting agar otot tidak mudah tegang. Serta kegiatan tersebut akan sangat berguna untuk meningkatkan fisik tubuh. Dan juga untuk mencegah terjadinya cedera saat berolahraga. Selanjutnya adalah menggunakan waktu secara bertahap dalam meningkatkan tingkat pelatihan untuk mencegah stres pada tulang persendian dan juga pada otot. Tips yang lain,
Perhatikan kondisi tubuh Anda juga perlu mendengarkan sinyal tubuh Anda. Jikalau dirasakan stres yang berlebih khususnya jika persendian terasa tidak cukup normal. Yang terpenting perhatikan suhu udara sekitar Anda. Bila berolahraga di suhu udara tropis maka perhatikan metode pendinginan suhu tubuh saat berolahraga. Karena hal ini perlu dilakukan agar terhindar dari dehidrasi, bahkan hingga sampai stroke karena suhu udara panas. Timnya juga memberikan edukasi mengenai penanganan cedera di saat berolahraga dan beberapa tips menjalankan latihan fisik dengan baik dan benar yang terukur dan teratur. Misalnya saja cedera olahraga seperti keseleo, terkilir dan juga memar yang sering sekali menggunakan terapi hangat. Itu adalah tidak tepat. Dia menambahkan seharusnya pada 72 jam pasca cedera olahraga dengan manifest pembengkakan dan radang. Terapi dinginlah yang harus dilakukan agar mencegah terjadinya pembengkakan dan peradangan pada area tersebut. Semoga saja sedikit info dan tips ini berguna bagi kita semua ya. Hai Leslar Lovers, cuma segini informasi yang bisa saya bagikan di hari yang indah ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan informasinya sedikit tertinggal. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Ya Allah, Tuhan kami, segala puji bagimu, Engkau penegak langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau penguasa langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau cahaya langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau maha benar. Janjimu benar, pertemuan denganmu kelak itu benar. Firmanmu benar adanya, surga itu nyata, neraka pun demikian. Para nabi itu benar, demikian pula Nabi Muhammad itu benar. Hari kiamat itu benar, ya Tuhanku, hanya kepadamu aku berserah. Hanya kepadamu juga aku beriman. Kepadamu aku pasrah, hanya kepadamu aku kembali. Karenamu aku rela bertikai. Hanya padamu dasar putusanku. Karenanya ampuni dosaku yang telah lalu dan yang terkemudian, dosa yang kusembunyikan dan yang kunyatakan, dan dosa lain yang lebih kau ketahui ketimbang aku. Engkau yang maha terdahulu dan Engkau yang maha terkemudian. Tiada Tuhan selain Engkau. Tiada daya upaya dan kekuatan selain pertolongan Allah.